Bismillahirrahmanirrahim. Secangkir kopi John Pakir, MH Ainun Najib. Mutiara dalam lumpur. Entah sekarang bagaimana, tapi dulu di tahun 70-an Kiai Hamam Ja'far Pabelan sering dolan malam-malam ke Yogyakarta, jalan-jalan di Malioboro, dan nongkrong di salah satu warung pinggir jalan. Ketika itu Malioboro belum merupakan etalase kelas menengah seperti sekarang. Dewasa ini yang disebut warung lesehan itu justru merupakan simbol dari kerinduan kaum kelas menengah ekonomi untuk mencicipi rasa proletariat. Ibarat restoran macam lembur kuring yang membawa manusia elit modern untuk bernostalgia dengan alam, dengan lalapan natural dan air kelapa yang dihirup langsung dari kedalaman sabutnya. Tetapi seandainya Kiai Hamam masih suka ke warung tukang becak, sebenarnya masih sukar kita bayangkan bahwa orang-orang besar seperti misalnya ulama, rektor, kakanwil, dan lain-lain bisa dianggap pantas untuk nongkrong di warung semacam itu. Bahkan seorang guru harus tahu menempatkan diri. Jangan dolan ke warung yang sama dengan warung para murid. Kecuali di kantin-kantin kampus di mana para dosen sudah lebih membebaskan diri dari mitos feodalisme semacam itu. Tidak bisa kita bayangkan Kiai Bisri Sansuri atau Pak Jarnawi suatu malam duduk di warung pojok Beteng Wetan atau ujung selatan Jalan Katamso dalam lampu remang bersettingkan kayu-kayu Kalimantan. Ketinggian ilmu dan jabatan atau status sosial menyertakan macam kebudayaan dengan segala pakaian kulturnya. Jangan bermimpi Pak AR nonton sepak bola di kampung tertentu kemudian pulang menjelang maghrib sambil kemul-kemul sarung. Meskipun bungkusan sarung itu sebenarnya lebih afdol dari segi hukum menutup aurat. Modifikasi strata budaya priayi dan wong cilik terus berlangsung. Seorang priayi punya hukum kostumnya tersendiri, cara berjalan tersendiri, mimik muka tersendiri, perilaku tersendiri, wilayah sepak terjang tersendiri, serta ada pos-pos sosial tersendiri yang layak untuk ditempatinya. Sementara ada pos-pos lain yang tak layak. Saya tidak tahu apakah kita akan menempuh proses sejarah untuk menerobos adat budaya semacam itu dan lebih mempedomankan perilaku kemanusiaan berdasar kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi dan lebih sejati. Saya juga tidak tahu apakah perubahan semacam itu memang perlu kita selenggarakan. Tetapi seorang besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari tetaplah seorang besar, meskipun suatu siang ia bersenda gurau dengan tukang becak di pinggir jalan, atau duduk mertingkrang di warung pecel pertigaan di Wek Jombatan. Seorang muslim anggun yang tulus seperti Pak AR tetap seorang muslim anggun yang tulus, meskipun pada suatu sore menjelang maghrib Anda menjumpai beliau sedang menyeberang jalan mengangkat jerigen minyak tanah. Seorang jurnalis berbobot seperti Rosihan Anwar tetaplah seorang jurnalis berbobot meskipun ia menulis di The Yellow Paper Pos Kota. Sebuah kepribadian menjadi sebuah kepribadian tidak karena ia bertempat tinggal di suatu tempat,
karena tempat tinggal kepribadian tersebut ialah kepribadian itu sendiri. Secangkir kopi John Pakir, MH Ainun Najib.